kebijakan publik pada sistem PPDB zonasi, dan analisis berdasarkan 4 aspek. Aspek yang pertama adalah complexity of problems atau kompleks masalah. Seperti yang kita tahu, sistem zonasi adalah salah satu kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pada pendidikan nasional. Zonasi dianggap strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan. Kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Mendikbud menegaskan bahwa 90% wajib menerapkan PPDB dengan sistem zonasi. Kemudian untuk jalur non-akademik memiliki persentase sebesar 5%. Namun dalam kebijakan sistem PPDB dengan zonasi ini menuai banyak kontra atau masalah, antara lain. Yang pertama adalah pemerataan sekolah yang belum merata di masing-masing daerah yang minim akan dengan sekolah negerinya. Sistem zonasi ini memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalur lainnya seperti jalur nilai atau prestasi dan jalur lain sebagainya, yang mengakibatkan anak yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah tidak dapat menimba ilmu di sekolah negeri tersebut. Ekonomi pun akan lebih terasa jika bersekolah di swasta karena pengeluarannya akan pasti lebih banyak, seperti uang pendaftaran, uang SPP, dan pengeluaran lainnya. Yang kedua adalah karakter pendidikan yang berbeda. Ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas pendidikan, dan jarak sekolah yang berbeda membuat stigma sekolah favorit masih melekat di diri masyarakat. Yang ketiga, prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB dirasa tidak pas karena ketersediaan sekolah di daerah tidak seimbang sehingga beberapa sekolah kekurangan peserta didik. Yang keempat, perbedaan penafsiran terkait implementasi aturan zonasi sehingga berbeda di setiap sekolah dan daerah. Yang kelima, penggunaan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang di dalam praktiknya menjadi peluang kecurangan. Aspek yang kedua ada information availability atau ketersediaan informasi. Dalam keakuratan, pemantauan, dan evaluasi dalam sistem PPDB zonasi dinilai kurang seperti keakuratan data zonasi domisili pada siswa, penggunaan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang tidak tepat sasaran, kurangnya pemahaman atau sosialisasi informasi terhadap orang tua murid tentang adanya perubahan sistem penerimaan peserta didik baru, dan lain sebagainya. Tidak sedikit orang tua murid menghalalkan segala cara agar anaknya dapat masuk ke dalam sekolah negeri seperti mengganti kartu keluarga. Sekolah mengutamakan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga yang berdomisili satu wilayah dengan sekolah asal. Hal tersebut membuat orang tua murid mengupayakan untuk mengubah kartu keluarga. Yang kedua, penggunaan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Ketentuan pada sistem zonasi PPDB dengan memprioritaskan jarak membuat para orang tua murid yang berada di luar zonasi mengupayakan segala cara agar anaknya diterima di sekolah yang ingin dituju. Dan yang terakhir, menggunakan jalur orang dalam yang mengeluarkan uang yang tidak sedikit agar anaknya masuk ke sekolah negeri. Aspek yang ketiga ada ideological environment atau ideologi pemerintah. Tujuan dari sistem PPDB zonasi ini adalah untuk mengurangi atau kalau perlu menghilangkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan. Seperti ada sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggulan atau favorit dengan sekolah yang dipersepsikan sekolah tidak favorit atau tidak unggulan. Hal tersebut dinilai Mendikbud tidak benar dan tidak tepat karena mengingat prinsip akan keadilan. Dari ide tersebut, menurut saya pribadi, ide yang dianut oleh Kemendikbud adalah ideologi Marxisme. Ideologi Marxisme menekankan akan keadilan.
Salah satu asumsi Marxisme tentang dunia tanpa kelas jika dikaitkan dengan kebijakan sistem PPDB zonasi, kebijakan ini ditetapkan agar tidak ada ketimpangan di bidang sektor pendidikan. Tidak ada lagi stigma sekolah yang favorit atau unggulan dengan sekolah yang tidak favorit. Dan aspek yang terakhir ada maturity decision maker atau kematangan dalam mengambil kebijakan. Kematangan dalam mengambil kebijakan dan ketika sudah diterapkan dan diimplementasikan, kebijakan ini lumayan baik atau cukup baik progresnya agar tidak ada ketimpangan kualitas di bidang pendidikan. Dengan adanya program ini, terdapat dampak positifnya seperti jarak sekolah dan rumah lebih dekat, lebih menghemat biaya, transportasi, dan waktu. Orang tua murid bisa lebih mengawasi anaknya, menghapus stigma sekolah favorit, pemerataan dalam akses pendidikan, mendorong kualitas setiap sekolah, mendorong persaingan siswa lebih sehat, dan yang terakhir meratakan kebutuhan kuota guru. Pro dan kontra dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan harus mampu dihadapi oleh pemerintah dan dievaluasi kembali. Sosialisasi secara terus-menerus sangat diperlukan agar sistem zonasi dapat diterima masyarakat dan diimplementatif dalam jangka panjang. Pemerintah hendaknya menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan kondisi lokal, mengomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat, dan melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi.